Pada pertengahan abad ke-20, Jepang sedang berada di masa penuh perubahan. Tokyo baru saja pulih dari kehancuran akibat Perang Dunia Kedua dan tengah berkembang pesat. Bandara Internasional Haneda menjadi salah satu pintu masuk utama bagi arus manusia, barang, dan gagasan dari seluruh dunia. Disinilah muncul sebuah kisah aneh yang kemudian dikenal luas sebagai misteri Mainframe Tower versi Tokyo 1954. Catatan yang beredar menyebut, pada suatu hari seorang pria asing tiba di Bandara Haneda. Penampilannya rapi, berkulit terang, dan berbicara dalam bahasa yang terdengar fasih di telinga para petugas. Awalnya, semua tampak wajar. Ia melewati imigrasi, menyerahkan paspor, dan menyatakan tujuan perjalanannya seperti layaknya pelancong lain. Namun, masalah timbul ketika petugas imigrasi memeriksa dokumen yang ia bawa. Paspor tersebut terlihat resmi, lengkap dengan cap dan tanda keamanan yang sahih menurut pengamatan mereka. Akan tetapi, negara asal yang tertera di paspor itu tidak tercatat dalam daftar negara manapun di dunia, Tauret. Pria itu, menurut cerita, tampak bingung ketika petugas menanyakan di mana tepatnya negara itu berada. Ia bersikeras bahwa Tauret adalah sebuah negara yang nyata, berusia ratusan tahun, terletak di wilayah antara Prancis dan Spanyol. Tepatnya di kawasan yang pada peta kita dikenal sebagai Andorra. Bagi pria itu, keberadaan negaranya sama nyatanya dengan Jepang atau Prancis. Ia bahkan menunjukkan bukti berupa dokumen perbankan, surat, dan cap resmi yang konsisten dengan asal-usulnya. Petugas Jepang tidak dapat menemukan catatan tentang Tauret. Peta dunia yang mereka tunjukkan kepada pria itu membuatnya semakin terkejut. Karena menurut pengetahuannya, Andorra tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Tauret. Cerita kemudian berkembang dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan pria itu ditahan di sebuah kamar hotel di bawah pengawasan, tetapi keesokan harinya menghilang tanpa jejak meski dijaga ketat. Ada pula versi lain yang menyebut dokumen dan barang-barangnya juga hilang bersama dirinya. Yang pasti, kisah ini muncul dalam berbagai buku dan artikel tentang fenomena misterius, perjalanan lintas dimensi, atau dunia paralel. Namun, ketika ditelusuri secara akademis, tidak ada bukti arsip resmi dari pemerintah Jepang atau laporan media kontemporer tahun 1954 yang mendukung detail-detail cerita tersebut. Banyak peneliti menganggap kisah Mainframe Tower di Tokyo lebih mirip legenda modern, sebuah urban legend yang mulai populer pada paruh kedua abad ke-20, lalu disebarkan melalui buku-buku misteri dan cerita tentang dunia paralel. Dengan kata lain, kisah ini bukanlah peristiwa yang terdokumentasi secara historis, melainkan sebuah anekdot misteri yang terus diulang. Dari sisi sejarah nyata, yang kita tahu hanyalah bahwa tidak ada catatan resmi tentang seseorang dari Tauret yang benar-benar ditangkap atau diproses di Bandara Tokyo tahun 1954. Jadi, versi Tokyo 1954 dari Mainframe Tower adalah kisah misteri populer. Tetapi tidak dapat dipastikan kebenarannya karena tidak ditemukan bukti langsung. Ia lebih tepat dipandang sebagai urban legend pasca perang, yang mencerminkan ketertarikan masyarakat pada ide tentang dunia paralel, perjalanan antar dimensi, dan batas-batas realitas. Kisah Mainframe Tower versi Tokyo tahun 1954 mulai menyebar jauh setelah tahun 1954. Ini adalah sebuah urban legend yang dikembangkan dari peristiwa yang sebenarnya terjadi di akhir 1950-an. Kemudian dipopulerkan melalui buku-buku misteri, artikel, dan akhirnya internet. Insiden yang nyata terjadi pada Oktober tahun 1959. Seorang pria bernama John Allen Kuchar Zegrus ditangkap di Tokyo atas dugaan pemalsuan dokumen.
ia menggunakan paspor palsu dari negara fiktif Tuarit atau Tuareg dan dilaporkan sebagai kasus penipuan identitas. Cerita ini sempat disinggung dalam perdebatan parlemen di House of Commons, Inggris, pada tanggal 29 Juli tahun 1960. Dimuat di surat kabar The Province, Kanada, pada 15 Agustus tahun 1960 dalam artikel berjudul Man with His Own Country. Pada tahun 1964, penulis Prancis Jacques Bercier memasukkan versi cerita ini dalam buku bertema okultisme, meski memindahkan tahun ke 1954 dan mengubah beberapa detail seperti penahanan di rumah sakit jiwa. Kemudian, Colin Wilson dan John Grant mencatat kisah ini dalam The Directory of Possibilities 1981 hanya dengan satu kalimat singkat pada tahun 1954 ketika petugas di Jepang melakukan pemeriksaan paspor, mereka mendapati seorang pria yang membawa dokumen perjalanan resmi dari sebuah negara bernama Tuareg. Baru pada era internet sekitar tahun 2013-an, blog paranormal seperti Ghost Theory mempopulerkan versi penuh dengan unsur hilang misterius di hotel dan perjalanan antar dimensi. Itu menjadi bentuk kisah yang kini paling dikenal luas. Sejak itu, cerita ini sering disebarkan lewat media sosial, blog, hingga forum seperti Reddit, tanpa pernah menemukan verifikasi arsip resmi Jepang dari tahun 1954. Cerita Man from Tuareg versi Tokyo 1954 mulai menyebar secara luas setelah tahun 1960. Dengan konsep versi 1954 yang sebenarnya merupakan hasil karya dan spekulasi penulis-penulis selanjutnya, bukan kejadian yang benar-benar terdokumentasi. Akhirnya, ia berkembang menjadi urban legend, penuh bahan spekulasi, dan kisah fring atau pinggiran, jauh dari dasar fakta yang sebenarnya, yaitu kasus penipuan dokumen oleh Zegrus di 1959. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe. Terima kasih.